Makanya inilah ikhwan yang menjadikan kita memahami betul. Kita berarti dalam kehidupan ini, ketika kita sekarang mendapati ada gerakan para pemuda yang hijrah, gerakan pemuda-pemuda yang melakukan taubat, itu bukan satu hal untuk membanggakan dan menyombongkan diri, tapi sesungguhnya ketika kita mendapati itu, di situ kita faham perubahan itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sifat orang yang beriman, karena Allah itu mencintai kita bukan hanya karena kita banyak sholat, tapi Allah itu mencintai kita ketika kita banyak melakukan perjalanan taubat dan ketika kita hijrah pada Allah meninggalkan dosa dan kemaksiatan itu. Sudah akhi, tinggalkan. Sudahlah, orang yang masih sering bersembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan, tinggalin. Ada orang-orang yang sering menjadi walinya Allah ketika di tengah keramaian. Kalau di tengah keramaian, solihnya luar biasa. Nanti ketika di tengah kesepian, Masya Allah, dia menjadi walinya syaitan, tinggalin akhi. Kalau kemudian kita tidak meninggalkan perbuatan dosa yang telah kita rutinkan ketika menjadi candu, maka Allah akan matikan kita dalam dosa itu, karena Allah betul-betul berlepas diri dari mereka yang telah menjadikan dosa dan kemaksiatan menjadi candu dalam hidupnya. Dan itulah yang kita harus pahami. Makanya Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk bergegas kecuali ke surga. Antum kalau dapati di dalam surat Ali Imran 133, Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannah. Allah menyampaikan kata wasari'u, itu artinya bergegas. Tahukah antum, ketika kita diperintahkan sholat, Allah tidak pernah mengatakan bergegas. Allah cuma katakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaik, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah, tegakkan sholat. Ketika kita diperintahkan puasa, Allah cuma mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika kita diperintahkan untuk haji, Allah cuma mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Lihat, sholat Allah tidak mengatakan bergegas, puasa Allah tidak mengatakan bergegas. Antum tahu dalam perintah apa Allah mengatakan kita bergegas dan berlomba-lomba? Satu akhi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum. Allah itu mengatakan kita bergegas, berlomba-lomba hanya pada satu perkara, yaitu ketika kita diperintahkan untuk bertobat kepada Allah. Disitulah Allah mengatakan wasari'u dengan sabiku. Sari'u bergegas, sabiku itu berlomba-lomba. Makanya betul kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kalau antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sholatnya, rakaatnya antum tidak mampu sebanyak rakaat yang dilaksanakan ketika sholat. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasa sunnahnya. Antum pengen puasa Daud sebagaimana orang solih, antum puasa Senin melewati perempatan jalan, lihat warung makan, gemeter langsung. Melihat es teh berembun dikit, aduh langsung batal puasanya. Antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam puasanya, antum tidak mampu menandingi orang solih di dalam sedekahnya, maka tandingi orang solih dalam istighfar dan taubatnya. Karena sekalinya kita ikhwan diampuni oleh Allah satu kali saja, maka surga seluas langit dan bumi akan kita pijak kaki kita di dalamnya, selama kemudian kita telah diterima taubat kita dan telah diampuni dosa-dosa kita. Makanya tidak ada yang dibutuhkan manusia kecuali adalah diampuni dosa-dosanya dan kemaksiatannya. Dan itulah inti dalam perjalanan iman, bagaimana menjadikan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syaitan itu paling tidak suka kalau ada orang yang kemudian ingin bertaubat. Makanya panah beracunnya syaitan itu apa? Bukan zina. Panah yang disenangi oleh syaitan itu bukan minuman khamr, tapi panah beracun yang disenangi oleh syaitan untuk ditancapkan pada hati manusia itu dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, panah itu bernama taswifun. Apa itu taswif? Taswif itu takjilut taubah, melambatkan taubat. Kenapa? Karena orang kalau sudah melambatkan taubat, tidak ada tempatnya kecuali penyesalannya nanti dalam kehidupan di akhirat, kecuali adalah berada di dalam neraka. Makanya kadang-kadang kita suka berkata, mulai besok saya akan berubah, mulai besok saya akan sholat subuh di masjid, mulai besok saya akan sedekah, mulai pekan depan saya akan datang ke masjid Al-Jihad, mulai tahun depan saya akan kemudian tobat. Loh, ternyata dilambat-lambatkan sampai tahun depan datang, sampai ganti presiden mungkin, itu pun juga kemudian dia belum berubah. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, itulah taswif akhi. Berapa banyak orang yang sering merencanakan taubat dan dia berkata besok pagi saya akan bertaubat,
tidaklah datang waktu pagi kecuali dia telah berpindah ke alam kubur ketika dia dimandikan dan dikafani. Hidup terlalu tipis antara hidup dan ajal, ikhwan. Berapa banyak orang yang pakai peci di waktu pagi, yang melepaskan pecinya itu adalah orang lain di waktu duha. Berapa banyak orang yang memasukkan kunci ke motornya di waktu duhur, tetapi yang melepaskan kunci itu dari motornya adalah orang lain ketika dia bersimbah darah di atas aspal. Berapa banyak orang yang pakai jilbab di waktu sore, tetapi yang melepaskan jilbabnya itu adalah orang lain di waktu malam ketika dia dimandikan. Terlalu berharga ketika tobat itu kita undur-undur, karena sesungguhnya siapapun yang melambatkan tobat berarti dia telah terkena panah asmara dari iblis yang bernama taswif ketika dia tidak mau bertobat dan melakukan hijrah. Di sini kita sepakat. Setelah kita paham seharusnya dalam kehidupan kita ada hijrah, maka kita juga harus ngerti yang menyebabkan kita gagal hijrah itu biasanya apa ya Ustadz? Sebelum kita nanti membahas penyakit-penyakit orang di dalam hijrah, maka kemudian kita disampaikan oleh para ulama, kenapa kita akhirnya tidak mampu untuk hijrah? Alhamdulillah yang di sini mereka sudah mulai meniatkan, mengikrarkan dirinya untuk kemudian akan hijrah, kemudian akan bertobat. Pertanyaan kita, kenapa di luar masjid Al-Jihad masih banyak para pemuda yang tidak ada niat dan tidak ada komitmen untuk kemudian dia untuk bertobat? Kenapa gagalnya orang itu berhijrah dan tobat itu apa saja? Maka setidaknya antum kalau ingin mendiagnosa diri antum, kemudian mendiagnosa orang-orang yang kita cintai, kenapa dulu kita lambat ketika melaksanakan hijrah? Lambatnya orang ketika hijrah itu disebabkan karena 3 perkara. 1, hubbud dunia. Yang pertama itu karena susah ninggalin uang. Dia merasa kalau kemudian nanti hijrah, dia merasa nanti rezekinya sedikit. Dia merasa kalau kemudian nanti melaksanakan perjalanan hijrah, nanti kemudian uangnya tidak banyak. Kalau saya hijrah harus keluar dari kantor ini Ustadz. Memang saya tahu ini haram, tapi nanti kalau saya keluar bagaimana saya kemudian akan mendapatkan asupan makan untuk saya dan istri saya. Akhirnya ketakutan dia kepada dunia, ketika setan itu kemudian memberikan kepadanya tawaran untuk kemudian khawatir untuk menjadi miskin, itulah yang pertama yang menjadikan orang itu gagal untuk hijrah. Antum tahu ikhwan, pada waktu turun ayat tentang masalah hijrah untuk kemudian ke Madinah, apakah para sahabat semuanya hijrah ke Madinah? Enggak. Ada beberapa orang yang mereka tidak ikut Nabi untuk hijrah ke Madinah, tetapi kemudian mereka bertahan. Kemudian mereka itu bertahan di kota Mekah. Lalu kemudian mereka itu tidak melaksanakan hijrah. Dia berada di kota Mekah. Allah sampaikan di dalam surat An-Nisa 97, innalladzina natawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustatafina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Ada orang-orang yang mereka itu ketika para sahabat, Abu Bakar hijrah, Umar hijrah, Utsman hijrah, Rasulullah hijrah, maka kemudian ada tertinggal beberapa orang di kota Mekah, maka dia tidak melaksanakan hijrah. Maka dia bertahan di kota Mekah dan kemudian tidak melaksanakan hijrah. Ternyata alasannya disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nisa 97. Alasannya simpel, karena mereka khawatir nanti di kota Madinah saya akan makan apa, pekerjaan saya apa nanti kalau saya di kota Madinah, dan bagaimana saya nanti akan mendapatkan papan untuk saya tinggal ketika saya berada di kota itu. Akhirnya mereka rela tinggal di kota Mekah, tidak mau hijrah, dan akhirnya mereka pura-pura menjadi musyrik walaupun hati mereka beriman. Makanya ketika terjadi peperangan, mereka keluar di barisan orang musyrik karena mereka dianggap musyrik walaupun hati mereka beriman. Dan ketika terjadi peperangan, akhirnya mereka meninggal dunia, gugur, mati, tapi bukan di barisan kaum muslimin dan para sahabat, tapi meninggalnya di barisan orang musyrikun. Allah turunkan surat An-Nisa 97, dan itulah yang menjadikan kita faham orang itu biasanya hijrah susah itu ya karena uang. Padahal kita paham ya ikhwan ya, yang menjamin dunia kita itu Allah. Allah menjamin dunia saya dan dunia antum. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, akhirat kita. Orang yang hijrah itu tidak sama sekali kemudian mengecilkan dan menutup pintu rezeki selama dia yakin kepada Allah. Makanya kalau ada orang ketika kemudian dia hijrah, tapi kemudian dia masih kemudian mengkhawatirkan bagaimana kehidupan dunianya, Masya Allah,
Berarti dia belum kenal dan tidak paham tentang Allah ketika memberikan rezeki, ketika kemudian dia masih meragukan rezeki ketika akan melaksanakan hijrah. Antum paham ikhwan, ini anak-anak muda ini, antum harus pahami ya ikhwan, dunia antum itu sudah dijamin oleh Allah. Yang belum dijamin oleh Allah itu satu, akhirat antum. Antum hijrah, tidak hijrah, kalau kemudian takaran rezeki antum itu adalah 2 miliar, datang 2 miliar itu, dan tidak akan mati antum sampai 2 miliar itu antum akan dapatkan. Antum hijrah ataupun tidak hijrah, antum kemudian ditakdirkan oleh Allah 6 miliar, ataupun kemudian hartanya antum itu 5 triliun, sebagaimana calon presiden nomor 2, 5 triliun, maka kemudian kalau hartanya antum 5 triliun, antum hijrah tidak hijrah, maka kemudian 5 triliun itu tetap akan datang. Karena kemudian di antar perkara yang menjadikan orang itu gagal melaksanakan perjalanan hijrah, yaitu adalah ketika dia merasa nanti kalau saya hijrah, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan ini, saya tinggalkan ini, bagaimana keluarga saya akan makan? Lupa bahwasanya Allah itu telah menjamin kehidupan kita, dan tidak ada satupun manusia yang berjalan di atas muka bumi kecuali Allah jamin bagaimana rezekinya. Harusnya kita malu apabila dalam kehidupan kita sudah beranjak dewasa, balik, dan bahkan kemudian kita sudah melewati 1/4 dari kehidupan kita, kemudian kita masih meragukan kehidupan rezeki kita, sampai menggagalkan bagaimana niat kita untuk melakukan perjalanan hijrah.